Perkenalkan, nama saya Asmawati dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4. Saya akan menjelaskan konsep harta dalam Islam. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal yang berarti condong, cenderung miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan al-mal diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Adapun padanan kata dari al-mal, yang pertama yaitu kintoroh, harta yang banyak, yang kedua yaitu samarun, kekayaan, yang ketiga yaitu kanzun, perbendaharaan atau kekayaan, yang keempat yaitu kazain, gudang rezeki, yang kelima ardun, harta, yang keenam maganim, harta rampasan, yang ketujuh mata, yang ke-8 al-khair, harta, yang ke-9 al-anfal, harta rampasan, dan yang terakhir yaitu al-turas, harta pusaka. Selanjutnya yaitu bentuk dan jenis harta dalam Islam. Bentuk dan jenis harta dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan melimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara melampaui mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Yang kedua yaitu barang ekonomi. Barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban dan atau berjuang, sedangkan yang berkorban itu pada umumnya barang ekonomi pula. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta, pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Manusia juga pada hakikatnya hanya mempunyai hak untuk menggunakan dan mengatur harta itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, sehingga memberi kemaslahatan kepada umat manusia. Adapun fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara. Yang pertama yaitu berfungsi untuk penyempurnaan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdat. Yang kedua yaitu untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang ketiga, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu karena menuntut ilmu jelas membutuhkan biaya. Yang kelima, untuk memutar peran-peran kehidupan. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan silaturahmi. Selanjutnya yaitu kepemilikan harta dalam Islam. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah, termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Terdapat 5 macam kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Yang kedua yaitu kepemilikan umum, milkiyah ammah. Yang ketiga, kepemilikan negara, milkiyah daulah. Dan yang keempat, kepemilikan mutlak. Yang terakhir, kepemilikan relatif. Selanjutnya yaitu konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hak mali, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh Islam menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga
ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali ada halangan syariah. Dalam kepemilikan, Islam bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan, memberi hak pada individu dalam kepemilikan, dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui kepemilikan individu. Selanjutnya yaitu dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Sesuatu yang awalnya bernilai positif bisa jadi berubah 180 derajat imbas dan nilainya karena perubahan status dari halal menjadi haram. Adapun sumber dan dampak harta yang halal telah dipahami secara jelas oleh mayoritas umat ini, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan beramal saleh, pelipat gandaan pahala dan kenikmatan dari Allah, dan lain sebagainya. Sementara itu, mengenai harta haram, hal ini masih sangat minim diketahui secara jelas oleh umat Islam hari ini, sehingga banyak di antara mereka terjatuh di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber harta yang haram meliputi pekerjaan yang mengandung unsur kezaliman, merampas hak orang lain tanpa jalan yang dibenarkan syariat, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan pekerjaan atau pengorbanan yang setimpal, harta yang dihasilkan melalui jual beli barang haram, dan atau harta yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun dampak harta yang haram yaitu yang pertama, mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya yang kedua yaitu harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasadi. Hal itu dijelaskan di dalam firman Allah yang artinya, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Selanjutnya yang ketiga yaitu makanan dari harta haram merupakan penyebab terhalangnya doa. Hal itu dijelaskan di hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Robku, wahai Robku," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang terakhir yaitu petaka terbesar apabila memakan harta haram adalah terancam dengan api neraka. Hal itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.